Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dalam forum St. Petersburg International Economic Forum atau SPIEF 2025 di Rusia menekankan bahwa Indonesia memiliki 4 prioritas utama, yakni ketahanan pangan, efisiensi energi, peningkatan kualitas pendidikan untuk daya saing global, serta percepatan industrialisasi sebagai pilar kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mengajak seluruh negara untuk menjalin kolaborasi strategis demi mencapai kemakmuran bersama, di mana posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi besar, yakni negara keempat terbesar di dunia. Berdasarkan jumlah penduduk, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah, dari hutan tropis hingga mineral dan komoditas strategi. 4 prioritas utama tersebut menjadi kunci mencapai kemakmuran yang berkualitas dan berdaya saing global. Di sisi lain, untuk mendukung program strategis tersebut, Indonesia telah membentuk Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund, di mana saat ini Danantara memiliki aset senilai $1 triliun Amerika Serikat dengan investasi sebesar 18 miliar dolar Amerika. The government of Indonesia, my main priority was first to achieve self-sufficiency in food. Number 2, self-sufficiency in energy. Number 3, to improve the education level of Indonesians to be able to compete in the challenging era of the 21st century. And fourth, to speed up the industrialization of Indonesia. Indonesia has been fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. Sementara itu, pemirsa, dalam kunjungan khusus Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin di Rusia, Danantara mendapatkan komitmen investasi strategis dari Rusia. Komitmen tersebut dalam bentuk dana investasi bersama senilai 37,8 triliun rupiah. Komitmen investasi sebesar 2 miliar euro atau sekitar 37,8 triliun rupiah ini ditandatangani langsung oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani bersama Russian Direct Investment Fund atau RDIF. Nota kesepahaman atau MOU investasi tersebut untuk mendirikan dana investasi bersama yang merupakan bagian dari langkah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia. CEO Danantara, Rosan Roslani, menegaskan pembentukan dana bersama atau membuat joint fund ini akan difokuskan pada berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan mineral kritis, sektor infrastruktur digital hingga kecerdasan buatan atau AI. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, Danantara segera memfinalisasi dan mulai mengoperasikan dana investasi bersama RDIF tersebut. Ditargetkan finalisasi akan selesai dalam waktu 1 bulan. Sebelumnya, Danantara telah membentuk dana serupa dengan sejumlah mitra internasional seperti China, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Pemirsa, perluasan akses ekspor ke negara Uni Eropa semakin terbuka pasca Rusia mendukung Indonesia masuk menjadi anggota BRICS. Demi mempercepat akses pasar ekspor dan produktivitas komoditas unggulan Indonesia, diperlukan sebuah upaya optimalisasi kolaborasi antar lembaga. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menilai potensi akses pasar ekspor komoditas Indonesia sangat besar di kawasan negara-negara Uni Eropa. Untuk itu, GAPKI bersama Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS sepakat menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kemandirian ekonomi petani sawit. Di mana nota kesepahaman ini menjadi langkah penting menuju kemitraan strategis dan berkelanjutan yang mendukung peningkatan produktivitas industri kelapa sawit.
Ketua Umum GAPKI Edi Martono menegaskan kesepakatan ini sebagai bagian dari komitmen industri dalam membangun sistem sawit nasional yang berkelanjutan. GAPKI menilai keberhasilan industri tidak bisa dilepaskan dari peran petani swadaya sebagai bagian integral dari rantai pasok. Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Sabarudin menekankan, kemitraan yang terjalin bertujuan untuk memperkuat posisi petani sawit dalam industri nasional, di mana sekitar 40% dari total 16 juta hektar lahan sawit di Indonesia dikelola oleh petani. Hal ini menunjukkan kontribusi signifikan petani sawit terhadap industri. Di sisi lain, kolaborasi antara lembaga ini diharapkan bisa membawa manfaat luas bagi pelaku usaha dan peran petani dalam bersinergi secara setara untuk memperbaiki masa depan industri kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan.